Baik, kembali lagi dengan saya Fitri Natalia Butar-Butar NIM A1C3190076, mahasiswi Universitas Jambi, Pendidikan Fisika Reguler C angkatan 2019. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul karakteristik dioda bias maju dan bias mundur. Nah, pada praktikum kali ini saya akan tetap menggunakan aplikasi Proteus. Nah, sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan tentang dioda. Nah, dioda ini merupakan komponen elektronika yang memiliki struktur dasar berupa bahan semikonduktor. Dioda ini dapat berfungsi dengan baik dan mengantarkan arus dengan baik ketika diberikan bias maju. Namun, ketika diberikan bias mundur, dioda tidak akan dapat berfungsi atau tidak dapat mengalir arus listrik. Oleh karena itu, dioda dapat dianggap sebagai tahanan satu arah yang artinya mengalirkan arus dalam satu arah yang menahan arus yang mengalir dalam arah sebaliknya. Nah, bias maju ini akan mengalir dengan cepat setelah tegangan mencapai suatu tegangan tertentu. Dengan pemberian tegangan besar, maka potensial penghalang pada persambungan dioda akan teratasi, sehingga arus yang mengalir pada dioda akan dapat mengalir dengan cepat. Nah, sedangkan bias mundur itu merupakan kebalikan dari bias maju, yaitu pemberian tegangan negatif yang dihubungkan dengan bagian positif pada dioda dan pemberian tegangan positif yang dihubungkan dengan negatif dioda. Saat dioda diberikan bias mundur, maka akan ada istilah besar arus mundur. Apabila tegangan yang diberikan pada saat bias mundur dinaikkan terus, maka pada suatu tegangan tertentu dioda akan mengalami tegangan breakdown. Tegangan breakdown ini terjadi ketika arus akan naik dengan tiba-tiba. Tegangan breakdown ini harus selalu dihindari karena akan merusak dioda. Nah, selanjutnya saya akan melakukan dari praktikum ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Proteus. Lebih dahulu kita mencari dan bahannya, yaitu yang pertama resistor, kemudian kita mencari dioda NP, dioda Nah, kemudian kita memakai DC juga tegangannya. Kita letakkan langsung. Kemudian menggunakan diodanya. Kemudian kita menggunakan dari ground. Nah, di sini kita menggunakan untuk ukurannya menggunakan DC. Kemudian yang kedua kita menggunakan DC ampere.
ubah menjadi nilai angka kita menggunakan 1 kilo ohm. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita tinggal menghubungkan dari semua rangkaian. Kita hubungkan semua rangkaian yang ada. Kemudian dari ini kita gunakan data nol dulu. Nah, ini kita simulasikan. Nah, dari sini kita telah melihat hasilnya dari tegangannya ini 0,0 voltmeter dan dari arusnya 0,0 meter. Oke, kita gantikan, kemudian kita ubah jadi 1. Oke, kemudian kita simulasikan. Nah, di sini hasilnya dari tegangannya adalah 0,60 voltmeter dan dari arusnya 0,40 meter. Gantikan, kemudian kita ubah menjadi 3. Simulasikan. Nah, dari sini kita dapat hasil yaitu 0,68 voltmeter dan dari sini 2,32 mA. Gantikan, kemudian kita ubah 6. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini dapat hasil 0,73 dan di sini dapat hasil 5,27. Gantikan, kemudian kita ubah menjadi 9. Nah, di sini dapat hasil dari tegangannya 0,75 dan dari arusnya 8,25. Kita gantikan, kemudian kita ubah lagi menjadi 12. Nah, dari tegangannya kita dapat hasil 0,77 dan di sini 11,2. Kita gantikan, kemudian kita ubah menjadi 15. Nah, dari sini hasilnya tegangannya 0,79 dan dari arusnya 14,2. Kita gantikan. Nah, setelah kita melakukannya, kemudian kita menggantikannya ini dari diodanya, dioda mundur. Kita putar balik arahnya dari sini.
Nah, kemudian kita hubungkan. Kemudian dari kita ubah ini ke 4. Kita mulai dari 0. Kita lakukan sini. Nah, dari sini hasilnya kita lihat dari tegangannya 0,0 meter, dan dari sini arusnya kita terima hasil 0,0 mikroampere. Kemudian kita ubah menjadi 1. Lakukan. Nah, di sini udah langsung dapat hasil dari tegangan 1,0 meter dan dari sini 0,01 meter mikroampere. Hentikan, kemudian kita ubah menjadi 3. Nah, kita coba langsung simulasikan. Nah, dari sini kita dapat hasil 3 meter dan sini kita dapat hasil 0,03 mikroampere. Hentikan. Kemudian kita ubah lagi jadi 6. Nah, di sini dapat hasil dari tegangannya 6 voltmeter dan dari arusnya itu 0,0 mikroampere. Kita ubah. Selanjutnya kemudian kita ubah setelah 6 menjadi 9. Nah, di sini kita dapat hasil dari tegangan 9 meter dan dari arusnya 0,09 mikroampere. Kemudian kita lanjut ke 12. Nah, di sini kita dapat hasil dari tegangannya 12,0 meter dari arusnya 0,12 mikroampere. Kemudian kita berhentikan, dan untuk yang terakhir kita ubah menjadi 15. Kita simulasikan. Nah, dari tegangannya kita dapat hasil 15,0 meter dan dari arusnya itu 0,15 mikroampere. Oke. Setelah selesai semuanya dari percobaan ini, sekian dari saya untuk percobaan ini.